Sialan, tanpa diduga, eyeliner yang telah diselidiki oleh klan Zanhui secara diam-diam di suku sebelumnya tidak sepenuhnya dihapus. Bagaimanapun juga, kami melakukan kesalahan. Wajah King Su penuh warna sedih. Oh, konon, kedua klan Anda telah berperang sebelum Anda. Jadi mengapa Anda harus mengambil risiko memasuki daerah berbahaya ini dengan cepat? Su yang bingung dengan ini, jadi dia bertanya. Suan Kun, patriark dari garis Zanhui, telah melangkah ke alam jiwa bela diri agung dan menyempurnakan pola kutukan atribut petir terkuat. Sekarang kita bukan lawannya sama sekali. Hanya dengan mendapatkan api di hutan terpencil ini kita dapat memenangkan kemungkinan mereka. Petik 2. Seperti yang dikatakan Ling Qingsu, dia menganggukkan tanda klan di dahinya. Ini adalah simbol api misterius, dan itu juga merupakan kepercayaan dari garis gembala kami. Menurut legenda, bertahun-tahun yang lalu, di bawah kawah vulkanik terdalam dari hutan lebat ini, api misterius yang sebenarnya muncul, yang mampu memurnikan terkuat di dunia. Pola kutukan besar, inilah satu-satunya tujuan perjalanan kita. Petik 2. Long Kun menghela nafas tak berdaya, kalian orang-orang di suku ini benar-benar jujur. Bukankah menurutmu ini hanya legenda, tidak ada kekuatan api sama sekali? Ling Qingsu tidak banyak bicara, hanya membentangkan telapak tangannya. Pola kutukan api yang tak tertandingi muncul. Jika tidak ada warisan awal dari benih api, dari mana kemuliaan garis pastoral kita berasal? Ribuan tahun yang lalu, seluruh Yunqiu adalah wilayah kita, dan semua ras lain harus tunduk kepada kita. Inilah yang mereka andalkan pada kekuatan api. Petik 2. Su yang menghela nafas ringan, tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena Anda bersikeras mencari api, beritahu kami di mana Anda berada. Hanya dengan bantuan kami Anda dapat terlibat dalam kekuatan api. Ling Qingsu tenggelam dalam pikirannya, tetapi lusinan elit di klan di belakangnya saling memandang dan akhirnya mengangguk setelah berpikir lama. Saat ini, lebih baik memiliki lebih banyak orang daripada lebih sedikit orang. Orang-orang ini juga seharusnya tidak terlihat jahat. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka ingin membantu kita, tidak diragukan lagi adalah hal yang baik untuk mendapatkan bantuan mereka dalam situasi kita saat ini. Petik 2. Ling Qingsu akhirnya menganggukkan kepalanya, terima kasih banyak. Selama saya bisa membantu kami mendapatkan api, saya akan selalu menjadi sekutu Anda di masa depan di garis Musen. Xiao Tuan-Tuan tanpa daya merentangkan tangannya, kamu bahkan tidak memiliki sukunya. Apa gunanya membuat cek kosong seperti itu? Lebih baik memberikan sesuatu yang praktis. Ling Qingsu melirik gadis kecil itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana, jika kami membantu Anda mendapatkan api, dan berhasil menghancurkan ancaman garis Zanhui, dan membantu balas dendam suku Anda yang jatuh, mulai sekarang, Anda akan menjadi rombongan bos kami, dan mengikuti kami untuk meninggalkan tempat ini, dan sang patriark. Pengiriman lokasi kepada orang lain. Petik 2. Xiao Tuan-Tuan cukup pintar, dan mengatakan pikiran Su Yang. Tidak, dia calon patriark kita, hak apa yang harus Anda katakan padanya untuk pergi? Ling Qingsu melambaikan tangannya ke belakang, saya berjanji. Selama ada api, bahkan tanpa saya, klan Musen juga dapat memiliki kesempatan untuk bangkit. Melihat mata tegas Ling Qingsu, pikiran Su Yang tampaknya telah kembali ke waktu ketika dia baru saja meninggalkan celah dan kembali ke Tianlanzong. Zhongmen dikepung, dan penampilannya yang pantang menyerah masih begitu dalam. Bahkan di dunia fantasi, sifat seseorang tidak akan berubah. Su Yang sangat yakin bahwa selalu ada eksistensi yang dapat membantu timnya kembali ke dunia nyata dan membebaskan diri dari belenggu menara yang tak berujung. Akhirnya, tim diperkuat sekali untuk sementara, dan di bawah kepemimpinan King Su, sekelompok orang berjalan menuju daerah vulkanik tengah. Semakin banyak Anda pergi ke hutan, semakin tinggi suhu di udara, dan semakin besar tekanan pada setiap orang. Untungnya, kekuatan komprehensif setiap orang relatif kuat, dan hanya atribut suhu tinggi tidak dapat membuat semua orang mengalami penindasan yang fatal. Terlebih lagi, ada bos sungguhan seperti Su Yang dan Wu Shuang di dalam tim, dan faktor lingkungan eksternal belaka tidak pernah dapat mengancam laju tim secara keseluruhan. 2 hari kemudian, Su Yang dan yang lainnya tiba di inti hutan beracun, yang berada di dekat gunung berapi beracun. Melonjak ke langit, Su Yang mendapat perspektif menghadap gunung berapi dengan bantuan kendaraan sambi, dan segera melihat api merah keemasan menyala di tengah gunung berapi. Benar saja,
Memang ada api yang memiliki tanda yang sama di kepalamu di tengah-tengah gunung berapi itu. Ling Qingsu dan yang lainnya tampak sangat bersemangat. Hebat, kecemerlangan garis kita akhirnya bisa direproduksi. Ling Qingsu harus mengambilnya secara pribadi, tetapi tanpa daya, suhu tinggi di dalam gunung berapi itu terlalu ganas, dia sendiri bahkan tidak bisa memadamkan api, bahkan jika dia dekat dengannya. Ku bilang, jangan sia-siakan usahamu. Serahkan saja pada bos kita. Selain dia, kurasa tidak ada orang di tim ini yang bisa memiliki kemampuan ini. Long Kun mengatakan ini, mengandalkan penilaiannya sendiri, meski dasar Putri Wushuang diabaikan olehnya, Su Yang memang satu-satunya orang dengan kemampuan seperti itu. Pedang Sura dipanggil olehnya, dan aura pedang yang kuat dilepaskan ke sekitarnya, mengalir ke kedalaman kawah di bawah bimbingan kekuatan Su Yang. Gemuruh, tetapi ketika suara kekerasan meletus, warna hitam yang tak berujung hampir sepenuhnya menelan kekuatan api jauh di dalam kawah. Segera setelah itu, kekuatan menelan yang kuat dengan cepat mengunci api, dan di bawah kendali Su Yang, pedang Sura terbang keluar dari kawah dengan api itu. Astaga, kamu benar-benar berhasil. Ling Qingsu benar-benar terpana oleh Su Yang saat ini, ketika dia melihat Su Yang memegang pedang Sura berdiri dengan bangga di kehampaan dan memegang api yang terang di tangan yang lain. Matanya bersinar dengan kegembiraan dan kekaguman. Setelah mendarat lagi, Su Yang tidak menyerahkan api kepada Ling Qingsu sejak awal. Benda ini terlalu panas dan ganas. Aku perlu waktu untuk mendinginkannya sebelum memberikannya kepadamu, jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, bahkan jika itu ditelan secara paksa ke dalam tubuhmu, itu mungkin akan terjadi, benar-benar menghapus Anda, jangankan apakah basis kultivasi dapat dipertahankan, apakah Anda dapat bertahan masih belum diketahui. Petik 2. Ling Qingsu tidak membantah Su Yang. Dari sudut pandangnya, Su Yang seperti penyelamat di garisnya sendiri. Kekuatannya adalah jaminan hak terbesarnya untuk berbicara. Bahkan puluhan orang Zhuang Han di belakang Qingsu tidak berani. Jika Anda mengabaikan Su Yang sama sekali, Anda secara alami akan mematuhinya. Setelah 2 jam penuh, kekuatan Su Yang Xiuluo benar-benar mendinginkan api, dan menyerap sebagian api ke dalam tubuh. Ini adalah pencapaiannya, dan dia dengan lega menyerahkan api ke Qingsu. Rao begitu, ketika kekuatan api ini disajikan dengan sempurna, Qingsu tampaknya masih sedikit berjuang untuk menelannya. Tuan Lingxia, apakah Anda dalam bahaya? Qingsu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, demi harapan orang-orang, bahkan jika kamu ingin masuk neraka, kamu tidak akan ragu-ragu. Orang-orang dari klan Musen, terima kasih atas berkah Anda. Saya telah berhasil memperoleh benih api Musen yang legendaris. Klan Musen akan mengantarkan babak baru kebangkitan. Saya pasti akan membalaskan dendam Anda. Tolong istirahatlah dengan damai. Petik 2. Ling Qingsu terlihat sangat bersemangat saat ini. Kapanpun dia memikirkan kematian tragis anggota klannya di tangan klan Zanhui, kebencian di hati Ling Qingsu akan membara seperti api semacam ini. Dia tidak sabar untuk menyelesaikan melahap api, dan kemudian memimpin semua orang untuk sepenuhnya menggulingkan klan Zanhui. Saya harus mengingatkan Anda bahwa kekuatan api jenis ini sangat kuat. Jika Anda ingin menyelesaikan pemurnian dalam satu tarikan napas, Anda tidak dapat menyelesaikannya tanpa bantuan orang luar. Lalu apa yang harus saya lakukan sesuai keinginan Anda? Ling Qingsu masih menghormati Su Yang di depannya. Meskipun dia tidak memiliki ingatannya sendiri di dunia nyata, dia tidak mengenali leluhurnya, tetapi karena Su Yang membantunya memenangkan api, rasa syukur ini bukanlah caranya, dijelaskan dengan kata-kata. Adapun ini, saya perlu menjaga tingkat tinggi keselarasan spiritual dengan Anda, sehingga memungkinkan untuk mencapai bimbingan simultan kepada Anda selama aktivitas melahap Anda, termasuk transmisi dan perlindungan energi. Jika tidak ada kekuatan ilahi saya untuk jaga meridian untuk Anda, setelah tertelan. Sesuatu yang tidak biasa dalam prosesnya akan sangat berbahaya. Petik 2. Ling Qingsu secara alami mengerti apa arti api semacam ini, jika dia terburu-buru mengambil risiko, dia mungkin akan membayar harga nyawanya. Sebagai patriark garis keturunan Musen saat ini, dia secara alami bukanlah orang yang takut mati, tetapi dia harus hidup sebelum dia menyelesaikan misinya. Ayang, harapan garis gembalaku ada di tanganmu. Selama kamu bisa memastikan bahwa aku bisa melahap kekuatan api dengan sempurna, hidupku akan menjadi milikmu di masa depan. Su Yang menunjukkan senyum puas, Anda harus menjaga hidup Anda untuk diri sendiri. Saya tidak menginginkannya, tetapi Anda tidak dapat mengubah takdir untuk bergabung dengan tim saya. Jangan khawatir,
Anda tidak akan ada hubungannya dengan saya. Untuk beberapa alasan, Ling Qingsu, yang telah kehilangan ingatan dunia nyata, bertemu dengan tatapan Su Yang, dan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Tampaknya orang ini dilahirkan dengan perasaan dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Sekarang tutup matamu dan sesuaikan keadaanmu sesuai dengan petunjukku. Ayo mulai sekarang. Su Yang layak menjadi inti mutlak dan pemimpin spiritual seluruh tim. Begitu suara itu turun, rekan satu tim di sekitarnya secara sadar menyebar untuk memberi ruang bagi mereka berdua dan melindungi hukum. Inilah yang paling bisa dibawa oleh tim dan mitra ke Su Yang. Berdiri saja dan lakukan sesuatu untuknya ketika dia kadang-kadang membutuhkannya. Paha yang sangat tebal ini bisa bertahan seumur hidup. Mengikuti bimbingan Su Yang, Ling Qingsu dengan cepat memasuki keadaan pikiran yang sempurna dan menjaga satu pikiran, dan emosinya benar-benar tenang. Anda tahu, bahkan Su Yang belum mencoba proses melahap api, tetapi karena dia cukup kuat untuk memantau meridian Ling Qingsu 100% dengan kekuatan mentalnya sendiri, ini dapat memastikan bahwa tubuhnya tidak akan mengalami masalah. Mulai, mata Su Yang masih tertutup, tetapi dia menunjukkan aura hitam yang sangat pekat, mengunci tubuh api merah di depannya, dan perlahan membimbingnya ke atas kepala Ling Qingsu. Dari mana orang ini berasal? Dia benar-benar bisa membungkus benih yang tidak bisa padam ini sepenuhnya dengan kekuatan ilahi sendiri tanpa benar-benar dilebur olehnya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Para prajurit klan Faun di sekitarnya semua terpana dan saling menatap, tidak ada yang bisa percaya bahwa metode seperti itu akan ditampilkan oleh pria yang sangat muda di depannya. Sebagai generasi yang lebih muda, keberadaan Su Yang membuat orang-orang ini merasa malu. Itu orang yang sama. Mengapa dia harus mengandalkan seorang wanita untuk menyelamatkan suku, tetapi pria di depannya dapat melindungi begitu banyak teman di sekitarnya dari langit hingga bumi dengan kekuatannya sendiri, dan dia maha kuasa. Ini celahnya, kekuatan-kekuatan menentukan cara hidup yang berbeda untuk orang yang berbeda. Dan kehidupan Su yang ditakdirkan untuk menghancurkan dunia. Cahaya dari benih api benar-benar berasimilasi menjadi hitam, menjaga komunikasi yang relatif lengkap dengan kekuatan Asura Su Yang, dan mulai berbaur dengan Dantian Ling Qingsu di bawah bimbingannya. Alasan dipilihnya posisi ini adalah karena sebagai seorang warrior, Dantian, terutama area di mana pemegang energi pola kutukan pertama kali terbuka, merupakan bagian inti vena tubuh yang paling keras dari tubuh pejuang. Dengan premis tidak merusak tubuh, itu membantu Ling Qingsu untuk beradaptasi dengan kekuatan dan suhu api terlebih dahulu. Prinsip ini seperti mandi air panas, pertama-tama harus dimulai dari kaki, kemudian secara bertahap menembus ke seluruh tubuh setelah anggota tubuh bagian bawah mulai beradaptasi dengan suhu air panas, dan apinya tetap sama. Lebih penting lagi, jantung dan organ tubuh manusia yang paling kritis berada di tubuh bagian atas. Jika api masuk ke tubuh dari bagian lain terlebih dahulu, rasa sakit yang hebat akan langsung menghapus meridiannya. Setelah energi mental runtuh, api datang dengan api misterius. Wei benar-benar di luar kendali, dan Ling Qingsu bahkan mungkin dibakar hidup-hidup. Pada saat ini, Ling Qingsu dengan cepat mengirimkan energi api yang tak berujung ke dantiannya, dan hampir seketika, pola kutukan gadis ini di seluruh tubuh tetapi tersembunyi di dalam tubuh benar-benar menyala. Setiap inci kulit dari kepala sampai kaki ditutupi dengan garis kutukan merah tua. Itulah efek dari energi garis kutukan yang terisi secara instan. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan dari api misterius? Untuk melindungi kita, Tuhan hampir mengeringkan semua kekuatan yang tersimpan dalam pola kutukan untuk melindungi kita dan melawan binatang buas yang kuat di hutan yang sunyi. Kekuatan ini ditambah dengan kultivasi. Dengan bakat seorang dewasa, dibutuhkan setidaknya setengah bulan. Tapi api semacam ini menyebabkan pola kutukan terisi sepenuhnya dalam sekejap, itu luar biasa. Petik 2. Mitra Su Yang ini semuanya berasal dari ibu kota raja para dewa, mereka hanya mengetahui kekuatan para dewa, dan kebanyakan dari mereka adalah pendekar pedang yang secara langsung berafiliasi dengan dewa bela diri dari ibu kota raja. Mereka tidak terlalu dingin tentang kutukan garis, yang bergantung pada kekuatan eksternal, saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya melihat ke bawah padanya, jadi semua orang tidak memahami ambang pintu di area ini. Tapi kali ini, ketika Su Yang mengamati di pembuluh darah tubuh Ling Qingsu, dia menemukan bahwa kekuatan pola kutukan ini adalah untuk mengatur dan menyimpan vitalitas langit dan bumi yang paling dasar dan atribut elemen sesuai dengan hukum tertentu. Dirilis dan digunakan bila perlu adalah acara berkultivasi dengan cara yang berbeda. Sederhananya,
selama Anda bekerja keras dengan cara ini, Anda dapat sedikit banyak mewarisi kekuatan untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup Anda. Tidak perlu seperti kultivasi, mempertimbangkan semua jenis bakat. Tentu saja, kultivasi adalah penggunaan kekuatan langit dan bumi yang sebenarnya untuk mengubah kekuatan sendiri. Kekuatan pola kutukan ini hanya disegel sementara di dalam tubuh dengan menggunakan media pola kutukan, dan tubuh meridian itu sendiri belum ditingkatkan secara signifikan. Su yang tidak menyangka ini akan menjadi bahaya tersembunyi yang fatal yang terungkap selama melahap api. Ups, gadis ini tampaknya memiliki insting kultivasinya yang semuanya tertutup debu, dan dia bahkan tidak melakukannya dengan lancar ketika dia mengarahkan nafas ke meridian. Kekuatan api yang dalam yang tinggal di dantian hampir masih mempertahankan ukuran aslinya. Jika tidak bisa segera dikeluarkan, menelan, benar-benar menjadi bagian dari tubuh sendiri, dan jika ini terus berlanjut, saya khawatir akan ada bahaya laut kesadaran dihancurkan. Petik 2. Berpikir seperti ini dalam pikirannya, Su yang segera memberi Ling Qingsu panduan yang sesuai, dan selanjutnya mendesaknya untuk mempercepat ritme pemurniannya. Tapi yang memalukan, gadis ini hanya cemas, dia sangat ingin menelan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan dan metode untuk mencocokkannya. Dia hampir sepanjang waktu mengandalkan Su yang agak memalukan. Seiring waktu berlalu sedikit, seluruh proses melahap jauh lebih lambat dari yang diperkirakan semua orang, dan dalam sekejap mata, malam tiba setelah senja. Menguap, Long Kun menepuk mulutnya dan meregangkan pinggangnya, sudah agak mengantuk. Masyarakat sekitar Huahua dan yang lainnya semakin lelah karena tidak adanya pondasi yang kuat dalam bercocok tanam, di kawasan inti hutan yang sunyi ini cepat lelah. Kamu kembali ke kendaraan dan istirahat, aku akan menjaga mereka berdua. Long Kun dan yang lainnya tidak sopan, bagaimanapun juga, sepertinya tidak akan ada binatang buas yang menyerang tempat ini. Nah, Sister Lao Lao Wushuang, jika kamu juga lelah, ingatlah untuk memanggil kami untuk menggantikanmu. Tuan-tuan kecil yang lucu juga meregangkan pinggangnya, Wushuang meremas wajahnya dan mengangguk sambil tersenyum. Jika orang-orang ini tahu bahwa Wushuang adalah putri tertua tertinggi di kerajaan para dewa, mereka pasti sudah lama beristirahat. Itu adalah gadis Ling Yao, karena dia adalah pendekar pedang tingkat tinggi, dan kebugaran fisiknya sangat kuat. Setelah Tong Wushuang menyapanya, dia mencari tempat di luar kawah. Aku tidak lelah, mari tetap bersamamu. Ia juga dianggap sebagai pengasuh. Panggil saja aku jika ada yang harus dilakukan. Wushuang mengangguk sebagai jawaban, dan orang-orang gagah lainnya dari klan penggembala juga berinisiatif untuk berbagi beberapa tugas dengan Ling Yao. Mereka dipisahkan menjadi lingkaran luar yang besar, yang dianggap telah menciptakan makanan terbaik untuk orang dewasa keluarga dan lingkungan Su Yang. Melihat Su Yang dengan tenang, dia tidak bisa melihat dengan kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi. Dari awal hingga akhir, Su Yang melakukan semuanya sendiri, berbagi sebagian besar kekuatan pembakaran api dengan kekuatan dan warisannya sendiri untuk memastikan stabilitas gadis ini. Lingkungan yang melahap api. Setelah mengalami baptisan burung layang-layang ini, kekuatan fisik Ling Qingsu telah menjadi yang terkuat di tim kecuali Su Yang dan Wushuang. Di malam yang gelap, cahaya di luar kawah sangat terang. Menelan telah mencapai tahap putih panas, gadis Ling Qingsu telah benar-benar berubah menjadi merah keemasan, duduk di malam yang gelap seperti manusia api. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa lingkungan yang melahap ini seharusnya sangat tersembunyi dan aman, tetapi pada saat yang hampir bersamaan, krisis besar muncul begitu saja. Engah, tanpa peringatan, sekelompok orang berkulit hitam yang keluar melalui hutan lebat di malam yang gelap diam-diam melenyapkan anggota Faun penjaga yang tertidur di pinggiran terluar, dan benar-benar menghapus jejak hidupnya hanya dengan satu pembunuhan, ditembakannya ganas, dan pada pandangan pertama, dia sudah siap. Ini tidak sesederhana, pertemuan, tekanan diam-diam dan ancaman kematian dengan cepat meresap, dan orang-orang kuat lainnya dari garis peternakan tampaknya tidak segera bereaksi, dan nyawa mereka musnah satu demi satu. Hanya saja dua orang yang tersisa sedikit lebih waspada, dan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Seseorang menyerbu. Setelah mengeluarkan peringatan seperti itu, prajurit Faun itu menyeka lehernya. Bagaimana Ling Yao ada? Sebagai wakil komandan Royal Mercenary of the King of Gods, kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang dari garis gembala. Setelah mendeteksi sesuatu yang salah, dia segera mengeluarkan sinyal peringatan ke Wushuang, dan pada saat yang sama dia pindah ke barat daya. Yaitu, arah beberapa orang Musen Clan dengan cepat ditekan.
Patriark, merasakan nafas kuat prajurit mendekat, itu pasti salah satu dari orang-orang yang pernah ke sini sebelumnya. Pria bertopeng hitam berkepala itu mencibir, jangan buang waktu bersamanya, tim itu bukan tunggul yang baik. Lepaskan saja seekor hewan pembiakan untuk menjeratnya. Tujuan kita adalah api, dan wanita bernama Siling. Iya, sedikit yang mereka tahu bahwa kelompok penyerang ini bukanlah yang lain, tetapi klan Dangyang yang baru saja menerima Su Yang dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang-orang dalam kelompok ini sebenarnya adalah ambisi serigala. Su Yang dan yang lainnya bahkan lebih tidak jelas, bahkan kehancuran klan Musen adalah karena mereka salah mengirimkan informasi, sengaja memanfaatkan tidak adanya kekuatan inti utama dari klan Musen untuk menghasut serangan oleh klan Zanhui. Pada saat ini, setelah menerima sinyal eksklusif dari Ling Yao yang didedikasikan untuk para penjaga kerajaan para dewa, wajah Wu Shuang menunjukkan jejak penghinaan. Alih-alih sedikit pun warna ketegangan dan kewaspadaan, dia memunculkan senyuman. Akhirnya, lusinan bayangan hitam satu demi satu, mengikuti petunjuk nyala api di puncak gunung, datang ke Wu Shuang beberapa ratus meter jauhnya. Tanpa diduga, pelakunya sebenarnya adalah kamu, klan Dangyang. Suara Wu Shuang tampak halus dan dingin di malam yang diterangi sinar bulan ini terlepas dari postur tubuhnya. Hanya mendengarkan suara ini, jenis keanggunan dan sikap yang dimiliki secara eksklusif oleh kelas atas tidak sebanding dengan orang-orang biasa ini. Wu Shuang saat ini lebih seperti dewa yang dingin dan sombong, memandang rendah semut ini yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati oleh dirinya sendiri. Kamu sangat pintar, gadis kecil, meskipun kita telah menyembunyikan nafas kita dan ditutupi oleh racun hutan yang beracun, kamu telah menemukannya dengan mudah. Ya, ini kami. Kepala keluarga berkulit perunggu dari klan Dang yang akhirnya melepas topengnya, wajahnya terlihat sangat menakjubkan, tapi senyum itu sepertinya membuktikan ambisinya yang disengaja, dan sepertinya dia akan menjadi kenyataan. Bisakah Anda memberitahu saya, rencana persis apa yang Anda miliki? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Ini sangat sederhana. Selusin atau lebih anggota silsilah Faun yang Anda lihat sebenarnya adalah tawanan kami, bukan yang disebut pengungsi, karena semua ini, termasuk serangan klan Zanhui terhadap klan Faun, adalah kami merencanakannya. Dan tujuan sebenarnya kami melakukan ini adalah untuk mendapatkan api. Kekuatan ini cukup bagi kita untuk menggantikan klan Musen dan menjadi Raja Abadi Yun Qiuling. Petik 2. Wu Shuang menunjukkan cibiran yang menghina, jadi apa? Bahkan jika Anda dipanggil untuk menjadi Raja Dunia, apa yang dapat Anda lakukan? Ambisi dan keinginan akan berkembang tanpa batas. Terkadang, orang seharusnya tidak terlalu nyata dan terlalu memiliki tujuan, hidup dalam mimpi juga bisa menjadi semacam kebahagiaan. Petik 2. Kata-kata Wu Shuang lebih seperti semacam sentimen diri, melihat wajah orang-orang ini di depannya, gadis ini tiba-tiba sepertinya bisa memahami kegigihan Su Yang. Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang memberimu kepercayaan diri untuk mencari masalah. Sekarang jika kamu memilih untuk pergi, kamu dapat terus hidup senyaman sebelumnya. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk menolak pengingatku dan mencoba untuk melawan, untuk itu. Ayo, tetapi jika Anda melakukan itu, akhir Anda akan menyedihkan. Petik 2. Wu Shuang melangkah sedikit, nafas di tubuhnya sangat lemah sehingga hampir dapat diabaikan. Dia takut nafasnya akan mempengaruhi penilaian Su Yang dan mengalihkan perhatiannya. Pada saat ini, dia menjadi sumber kepercayaan bagi orang-orang dari klan Dangyang di depan mereka. Kamu bahkan bukan seorang pejuang yang serius, nafasmu lemah seperti ini, menurutku, jika kamu tidak memegang paha ayam itu, kamu bahkan tidak bisa memasuki hutan yang sunyi ini. Benar, hahaha, lusinan pembangkit tenaga klan Dangyang diejek dengan sombong, tetapi Wu Shuang tidak memberikan tanggapan apapun kepada orang-orang ini sama sekali, dan masih bergerak maju perlahan dan tenang. Lakukan, jangan bunuh wanita ini, hapus saja mobilitasnya. Aku ingin dia melihatku menyambar api, membunuh pasangannya, dan kemudian menaklukkannya. Sang patriark tidak menyangka bahwa kata-kata ini akan dianggap sebagai puncak hidupnya. Karena melihat seluruh kerajaan dewa, mungkin tidak ada yang berani sombong di depan Wu Shuang. Cacing malang ini membuktikan dengan tindakan praktis yang dimaksud dengan ketidaktahuan tak kenal takut. Gemuruh. Fluktuasi pola mantra yang kuat sepertinya menyebabkan seluruh area kawah gunung berapi jatuh ke dalam guncangan hebat dalam sekejap. Panas magma di kawah naik dengan cepat, dan gelombang panas yang dahsyat bergulir.
Tetapi aneh mengatakan bahwa saat gelombang ombak ini menyentuh tubuh Wu Shuang, itu seperti gelombang marah yang menghantam laut, dan itu secara alami meleleh, sehingga posisi Su Yang dan Wu Shuang di belakang Wu Shuang tidak jauh berbeda. Bahkan fluktuasi aura sekecil apapun, saat ini sekuat Su Yang, tidak memperhatikan gangguan abnormal dari orang luar. Apa? Bagaimana ini mungkin? Wanita ini kebal terhadap kekuatan pola kutukan. Sang patriark benar-benar ketakutan, karena menurut penilaiannya, Su Yang harus menjadi yang terkuat di antara kelompok ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa rencananya yang disengaja akan benar-benar rusak oleh variabel Wu Shuang. Tanpa diduga, kamu, si penjaga kecil, memiliki latar belakang yang bagus. Katakan, siapa kamu? Wu Shuang tertawa, bercanda-bercanda bermain dengan makhluk hidup, suaranya masih sangat indah. Kamu pantas tahu namaku. Mengangkat tangannya dengan lembut, gelombang kekuatan ilahi yang hening berdesir, dan lusinan pembangkit tenaga listrik di pembuluh darah ini, termasuk patriark klan Dangyang, benar-benar terpasang di tempatnya, dan mereka bahkan tidak bisa memindahkannya. Seperti yang diketahui semua orang, kekuatan Wu Shuang tidak dapat lagi didefinisikan dan dijelaskan oleh kekuatan suci murni, lebih seperti alam, dan dia adalah satu-satunya tuan di alam ini, dewa yang benar-benar mengendalikan segalanya. Bukankah kalian semua merindukan kekuatan api? Aku akan memenuhimu, dan itu juga akan memungkinkanmu meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan. Wu Shuang mengetukkan jari-jarinya, dan di kawah di belakangnya, seekor ular api yang panjangnya puluhan meter perlahan-lahan naik. Di bawah kekuatan Wu Shuang, ia dengan cepat terbentuk, menyemburkan api amarah yang luar biasa dan bergegas ke depan puluhan orang. Tidak, Dewi, tolong, biarkan kami pergi kali ini. Anjing kami yang tidak mengenal Taisan, tolong. Patriark ini hampir menangis. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Su Yang, penjaga di sebelah pemimpin, ternyata adalah tuan yang benar-benar membuat mereka putus asa. Saya benar-benar berpikir, saya telah memberi Anda kesempatan. Mengapa orang selalu merasa seperti ini? Anda akan menyesal ketika Anda putus asa. Sayangnya, sesempurna apapun dunia ini, tidak ada penyesalan. Anda tidak ada kesempatan. Petik 2. Dengan lembut menutup matanya yang indah, senyum acuh tak acuh di wajah Wu Shuang selalu ada di sana, tetapi saat ular api jatuh di langit, semua lusinan orang ini benar-benar tertelan. Panas magma dari ular api menutupi lusinan orang berdosa ini, membuat mereka merasakan sakit terbakar, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Mereka hanya berdiri di tempat seperti ini, dibakar menjadi abu. Adapun adegan ini, Ling Yao, yang kebetulan diusir kembali dari binatang itu setelah dipenggal di tengah jalan, melihatnya dengan jelas. Dia tidak menyangka bahwa Wu Shuang, yang disebut istana kerajaan yang dikirim untuk melindungi prajurit wanita Fiskau Nayang, begitu kuat dan mencekik. Ling Yao bukan orang bodoh. Sebagai salah satu pekerja keluarga kerajaan, dia entah kenapa akrab dengan nafas Wu Shuang, dan melihat pemandangan ini di hadapannya, dia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri dan orang lain. Wanita misterius bernama Wu Shuang ini, yang 8 prestasinya adalah putri tertua sendiri. Namun, Ling Yao sangat pintar dan tidak menampakkan wajahnya secara langsung. Untuk satu hal, dia tidak memiliki kebencian terhadap Su Yang, dan bahkan bisa dikatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah melindungi Su Yang. Kedua, Ling Yao masih menganggap dirinya sebagai pelayan keluarga kerajaan, dan pilihan sang putri untuk keluar dari istana bukanlah pilihan yang memenuhi syarat untuk bergaul. Mungkin itu akan menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak untuk terus bergaul dengan masing-masing, lain dengan cara ini. Ling Yao juga tahu bahwa jika Wu Shuang tidak ada di sana dan dia menjaga dirinya sendiri, Su Yang dan Ling Qingsu akan berada dalam bahaya saat ini. Bagaimana kabarmu? Baru saja, sekelompok pria bertopeng tiba-tiba masuk dan membunuh prajurit dari klan Faun. Wu Shuang terkekeh, untungnya, Anda mengirim sinyal tepat waktu. Saya siap dan mengatur ilusi untuk memperkenalkan orang-orang itu ke dalam kawah. Krisis telah diselesaikan. Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang di dalam kendaraan di atas kekosongan muncul satu demi satu. Awalnya, mereka memilih untuk memasuki area dataran tinggi untuk menghindari nafas hutan yang sunyi, tetapi mereka memutuskan untuk melihat-lihat setelah mendengar suara amukan kekuatan ular api. Sebelum mereka bisa menstabilkan tanah, Ling Qingsu dan Su Yang sama-sama bangun pada saat bersamaan. Gemuruh, gelombang panas yang kuat meledak ke sekitarnya, Ling Qingsu duduk bersila di kehampaan, dan cahaya api misterius milik api di sekujur tubuhnya menjadi sangat terang.
Api tak berujung dari seluruh gunung berapi tampak menjadi tenang setelah menyentuh kekuatan api misterius di luar tubuhnya. Turun, api misterius ini seharusnya menjadi sumber nyala api yang sebenarnya di kawah ini. Sekarang api telah ditelan oleh gadis ini, kekuatan di gunung berapi telah kehilangan sumbernya. Seharusnya tidak lama lagi ia akan mati, dan akan tidak ada kemungkinan letusan. Petik 2. Ya, tampaknya mereka seharusnya berhasil. Bos layak menjadi bos, dan dapat membiarkan orang yang belum benar-benar mempraktikkan kekuatan Tuhan menelan api yang begitu menakutkan. Jika itu adalah orang biasa, itu akan terjadi, telah dimurnikan sejak lama. Ashes. Petik 2. Ling Qingsu meletus untuk terakhir kalinya, dan langit tampak sedikit cerah, tampaknya menandakan bahwa generasi baru Raja Yunqiu di bawah langit ini telah lahir. Mendarat dengan mantap, garis-garis. Kutukan yang berkedip di tubuhnya disembunyikan dan menghilang lagi. Hal pertama Ling Qingsu membuka matanya adalah bergegas ke pelukan Su Yang dan memeluk pria itu. Anda tahu, bahkan di dunia nyata, dia jarang melakukan gerakan seperti itu ketika dia melakukan perjalanan ke utara dan selatan dengan Su Yang. Tanpa penghalang generasi seperti leluhur, itu akan memungkinkannya untuk mengekspresikan perasaannya secara lebih langsung. Saya melakukan apa yang saya katakan. Anda membantu saya memenuhi keinginan terbesar dalam hidup saya. Ketika saya kembali dengan balas dendam, hidup saya, Ziling, adalah milik Anda. Tunggu, Ling Yao tiba-tiba berdiri dan menjelaskan secara singkat kisah rencana pemaparan pulsa Dang Yang sebelumnya kepada semua orang. Ling Qingsu tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Satu-satunya lusinan orang yang tersisa telah jatuh, dan musuh Zhan Hui yang dengan sepenuh hati diidentifikasi sebenarnya digunakan oleh klan Dang Yang. Sejumlah besar informasi membanjiri, membuat Ling Qingsu sedikit bingung, yang tidak sabar untuk membalas dendam. Menurut pendapat saya, pertama-tama Anda harus menyadari ambisi Anda untuk menyatukan seluruh Yunqiuling. Hanya dengan menyelesaikan penyatuan wilayah ini dan menarik semua pihak dengan kekuatan api, Anda dapat menyelesaikan perselisihan secara permanen di sini dan membiarkan orang-orang menjalani kehidupan yang stabil. Adapun kebencian sebelumnya, itu tidak lagi penting. Suku manapun yang ingin mencegah Anda menyelesaikan suku bersatu adalah musuh nyata yang harus dihadapi. Petik 2. Terinspirasi oleh Su Yang, Ling Qingsu akhirnya mengangguk, Anda benar. Ini adalah keinginan generasi untuk mendapatkan kembali kemuliaan garis keturunan Musen, maka saya akan mulai dari langkah ini. Semua orang membawa kendaraan mereka kembali ke padang rumput yang tak berujung dan langsung pergi ke pangkalan suku di Dangyang. Jelas, tim Su yang baru saja kembali, dan wajah para prajurit suku Dang yang penuh dengan kepanikan. Bagaimana mungkin mereka kembali dengan selamat? Di mana para leluhur, orang-orang tua yang berpakaian seperti tetua di suku Dang yang benar-benar panik? Dari penampilan mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa penilaian Ling Yao sebelumnya telah dikonfirmasi. Orang-orang ini sama sekali bukan burung yang baik, sekelompok penjahat. Orang-orang Dang yang mendengarkan, ambisi leluhur Anda telah kami lihat. Mereka telah jatuh dan terkubur di kawah gunung berapi, dan saya telah menerima warisan api. Sekarang, saya pewaris api, untuk membangun yang baru, ketertiban bersatu dalam garis gembala Yunqiuling, yang ingin menjadi bawahan dari bawahan saya yang mendengarkan perintah saya, dan menikmati kedamaian selamanya setelah kemenangan. Mereka yang menolak untuk menyerah, bunuh. Petik 2. Seperti yang dikatakan Ling Qingsu, semua pejuang yang berada tepat di bawah kepala klan di pangkalan semuanya marah, apalagi menyerah, memikirkan bagaimana membalas dendam kepala klan mereka. Aku berkelahi denganmu. Semua orang bergabung denganku untuk membalaskan dendam patriark dan mereka, dan membunuh spesies liar dari garis keturunan Musen. Para tetua dan dua putra patriark benar-benar gila, mengeluarkan senjata mereka untuk melepaskan kekuatan pola kutukan, dan bergegas menuju Ling Qingsu. Hanya kali ini, Ling Qingsu tidak meminta tim Su Yang untuk memberinya bantuan, tetapi melonjak ke udara, dan garis merah dan emas misterius di tubuhnya muncul lagi. Saat ini, Ling Qingsu tidak perlu hanya mengandalkan pola kutukan sebagai media untuk memicu kekuatan api misterius. Dia baru saja membentuk kebiasaan dan masih memilih untuk menggunakan pola kutukan untuk menggunakan kekuatan api misteriusnya yang tak tertandingi. Gemuruh, terdengar suara keras, dan rerumputan besar serta perabotan di seluruh pangkalan suku langsung menguap, dan selusin pemberontak di depan mereka ditelan menjadi segenggam abu dan menghilang di udara. Tidak, apakah ini kekuatan para dewa? Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita lawan,
jadi menyerahlah secepat mungkin. Karena Patriark dan yang lainnya telah jatuh, aku takut Klandang yang benar-benar akan dimusnahkan. Setelah melihat ini, orang-orang dari garis ini berlutut dan memohon belas kasihan, dan mereka bahkan tidak ingin berhadapan langsung dengan Ling Qingsu yang kuat sekarang. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan seperti dewa bukanlah sesuatu yang dapat diperdebatkan oleh orang-orang biasa ini. Bagaimana kekuatan yang disimpan dalam pola kutukan dalam jumlah kecil dapat dibandingkan dengan sumber api yang dalam yang sebenarnya. Ling Qingsu hari ini dapat dengan mudah memusnahkan ribuan orang dari seluruh Klandang yang hanya dengan satu jari. Tapi dia bukan Algojo, juga bukan iblis yang suka membantai. Yang harus dia lakukan adalah memberi seluruh Yunqiuling masa depan yang baru dan membiarkan kemuliaan garis keturunan Faun mencapai puncaknya lagi. Master Vulkan, maafkan dosa-dosa kami bersedia mengejar kehidupan kekal dan pengejaran kekal di bawah kecerdasan Sang Gembala. Melihat ribuan orang berlutut di tanah, hati Ling Qingsu terpenuhi tidak seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa, sebagai pewaris Gembala, dia akhirnya akan mewujudkan keinginan leluhurnya. Dengar, mulai hari ini, seluruh punggung Bukit Yunqiu hanya akan memiliki nama Musen. Kalian semua adalah orang-orang dari garis Musen. Mengikuti bimbingan Agung Musen, pada akhirnya Anda akan menuai kehidupan baru. Inilah yang saya percaya janji yang dibuat untuk Anda atas nama nenek moyang dari garis keturunan Musen. Petik 2. Hidup Vulkan Lord. Dengan kekuatan yang cukup, secara alami akan menjadi sangat mudah untuk menaklukkan lawan. Ini adalah pertama kalinya Ling Qingsu memanfaatkan kekuatan yang bahkan tidak pernah berani dia pikirkan. Sungguh mengasyikkan menjadi pria yang kuat. Dia tidak lupa bahwa ini semua diberikan untuk dirinya sendiri oleh Su Yang, dan dia akan menggunakan kehidupan masa depannya untuk membayar pria ini. Klan Zanhui, apa yang kamu bicarakan? Klandang yang dihancurkan dalam sehari. Bagaimana ini mungkin? Semua pemberontak yang terkait dengan pemimpin suku telah dihancurkan, dan sebagian besar orang baik-baik saja. Mereka telah ditempatkan di bawah garis Musen dan menjadi pengikut keyakinan mereka. Lebih penting lagi, mereka sekarang telah diperlakukan oleh wanita Ling Qingsu. Bubarkan ke suku Qiuling dan ajaklah atas nama Tuan Musen. Semua kekuatan yang berniat untuk melawan akan dihukum oleh Vulkan. Terlihat barisan penjaga barisan Zanhui juga gemetar. Setiap orang Zanhui tahu betul bahwa tidak peduli apa momentum di luar, klan Zanhui, sebagai pelaku utama yang secara pribadi membantai kementerian asli Musen, pasti akan menjadi sasaran semua orang, bahkan jika Musen sekali lagi menyatukan seluruh Yunqiu Ridge, nasib mereka tampaknya seperti itu. Itu tidak bisa diubah. Faktanya, mereka benar-benar meremehkan toleransi Ling Qingsu dan kekuatan tim Su yang di belakangnya. Tidak masalah, jangan lakukan atau berhenti. Kita tidak perlu mundur. Sekarang, kita harus mengambil tindakan. Limbah Yunqiuling tidak bisa diandalkan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menemukan penolong yang lebih kuat. Pemimpin Zanhui dengan marah Zan Wuji menunjukkan cibiran. Jelas, dia sudah punya rencana untuk menghadapinya.